Dok, anak saya malamnya nangis terus. Saya takutnya dia kelaparan. Jangan-jangan ASI saya nggak cukup ya, Dok? Boleh nggak sih saya mulai kasih dia makan makanan padat? Oh iya, Dok. Tetangga saya itu udah mulai ngasih anaknya MPASI, padahal umurnya baru 2 bulan. Dikasih pisang, Dok, yang dikerok. Apa itu sebenarnya boleh ya, Dok? Oh iya, Dok. Kata mertua saya, itu dulu bayi dari umur baru lahir, itu udah mulai dikasih makan makanan padat kayak bubur dan pisang. Dan buktinya sekarang sehat-sehat aja. Nah, Bunda, siapa yang lagi galau dengan masalah seperti ini? Sedang mengalami atau menyaksikan tetangga atau saudara mempunyai masalah yang sama? Well, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kapan waktu terbaik memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Untuk Bunda, ditonton sampai habis. Jangan di-skip, ingat untuk klik like, di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian, ketik pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Juga klik tombol loncengnya supaya tetap update video terbaru dari saya. Pada 6 bulan pertama kehidupan seorang anak, ternyata ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Jadi, tidak disarankan untuk memberikan hal lain selain ASI. Saya garis bawahi, hanya ASI saja sampai usia 6 bulan ya Bunda, yang kita sebut dengan ASI eksklusif. Nah Bunda, berdasarkan WHO, otot dan saraf pada saluran pencernaan bayi sebenarnya sudah matang sejak usia bayi 4 bulan. Jadi saat usia 4 bulan itu mulai siap untuk menerima berbagai macam makanan. Tapi tidak semua bayi usia 4 bulan itu sama kondisi fisik dan kondisi kesehatannya. Maka dari itu, WHO dan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI itu sebaiknya mulai usia 6 bulan ya Bunda. Pemberian MPASI dari usia 4 bulan itu sudah boleh, asalkan ada indikasi kesehatan tertentu dan hasil konsultasi dengan dokter spesialis anak. Jadi Bunda tidak memutuskan sendiri ya Bunda. Dulu usia 1 bulan atau mungkin baru lahir tuh sudah dikasih makanan padat seperti pisang atau bubur. Buktinya tidak terjadi apa-apa. Buktinya sehat-sehat saja. Iya, mungkin kebetulan syukurnya tidak terjadi apa-apa. Tapi mungkin banyak kasus yang karena pemberian makanan padat terlalu dini di bawah usia 4 bulan, itu ada kasusnya, hanya saja tidak terekspos oleh media, hanya saja pengetahuan orang zaman dulu mungkin tidak tahu, karena itu penyebabnya dikiranya gaib. Ya, tapi itulah pemberian makanan padat atau MPASI di bawah usia 4 bulan itu sangat-sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Kenapa? Karena pertama, otot dan saraf untuk di saluran pencernaan si bayi itu belum matang, belum siap untuk menerima makanan padat. Yang kedua, kondisi anatomis di lidah itu pergerakannya masih belum mumpuni untuk bisa menggerakkan makanan ke belakang atau ke dalam, masuk ke saluran cerna. Bisa jadi malah salah masuk ke dalam saluran pernafasan bayi, bisa menyebabkan tersedak, dan itu kondisi yang gawat darurat dan bisa mengancam nyawa. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi Bunda jangan ambil resiko ya. Memberikan makanan bayi di bawah usia 4 bulan itu bisa menimbulkan risiko seperti kekurangan nutrisi untuk si bayinya, bisa juga menimbulkan beberapa penyakit seperti diare, mungkin muntah, atau kondisi seperti usus atau saluran pencernaannya terpeluntir, dan itu juga kondisi yang mengancam nyawa dan perlu tindakan segera. Jangan sampai lagi ada yang dengan bangganya mengatakan bahwa anak saya nggak apa-apa tuh, dulu dikasih pisang umur 2 bulan, sekarang udah besar dan tidak terjadi apa-apa. Itu benar-benar informasi yang sangat menyesatkan menurut saya, dan jangan sampai ibu-ibu yang lain di zaman teknologi yang udah canggih kayak sekarang ini, udah langsung percaya aja tanpa mencari informasi dari sumber
yang terpercaya dari sumber profesional yang memang tenaga kesehatan yang memang mengerti kondisi kesehatan seorang anak. Begitu. Nah, kemudian untuk pemberian MPASI di atas usia 6 bulan, ada resikonya nggak? Menurut Bunda gimana? Ada beberapa ibu yang merasa bahwa bayinya udah cukup dengan ASI aja, merasa jumlah ASInya udah cukup, produksi ASInya udah banyak. Si bayi udah oke, mungkin secara fisik kelihatan kondisinya udah gemuk karena sudah banyak mendapatkan asupan dari ASI atau dari susu formula. Tapi Bunda, setelah usia 6 bulan, kebutuhan nutrisi dan energi bayi tidak sama lagi dari ASI. Jadi kebutuhan nutrisi dan energi dari ASI sudah mulai berkurang. Maka dari itu kita perlu memberikan makanan pendamping dari ASI. Seandainya diberikan di atas usia 6 bulan, itu akan beresiko pada kekurangan nutrisi dan energi, terutama zat besi, dan bisa menimbulkan gagal tumbuh. Atau yang disebut dengan stunting, bisa pendek, atau ada kondisi-kondisi kelainan yang lain yang bisa terjadi pada si anak tersebut. Kira-kira Bunda tahu nggak apa aja tanda-tanda si bayi ini siap untuk menerima makanan? Ya, betul sekali. Tanda-tanda bayi siap menerima makanan salah satunya adalah kepalanya sudah tegak, kemudian dapat duduk dengan bantuan, dan refleks menjulurkan lidahnya berkurang, kemudian mencoba meraih makanan, tertarik melihat orang makan, kemudian saat kita menyodorkan sendok atau makanan ke mulutnya, itu si bayi berusaha membuka mulut. Nah, itu tanda-tanda artinya bayinya Bunda sudah siap untuk diberikan makanan. Nah, MPASI menurut Bunda yang bagaimana nih yang harus diberikan kepada bayi? Nah, MPASI yang baik menurut IDAI dan WHO adalah MPASI yang adekuat. Apa sih artinya adekuat, Dok? Nah, artinya yang adekuat itu adalah yang mengandung gizi yang lengkap dan seimbang. Gizi yang lengkap dan seimbang itu sebaiknya memenuhi kebutuhan gizi makronutrien dan mikronutrien. Kebutuhan gizi makronutrien itu sebaiknya mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Protein di sini disarankan diutamakan yang protein hewani ya Bunda. Kemudian juga mengandung gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Nah, kalau sudah ngasih MPASI, banyak ibu-ibu yang bertanya sama saya, Dok, saya udah ngasih MPASI nih, anak jadi jarang nyusu. Apakah saya harus tetap kasih ASI atau ya udah kasih makan aja, kayaknya dengan makanan aja dia udah cukup. Nah, menurut Bunda gimana? Saat pemberian MPASI harus tetap kasih ASI atau tidak? Nah, ternyata jawabannya adalah tetap ya Bunda. Saat memberikan MPASI, ASI harus tetap diberikan. Apalagi dari usia 6 bulan itu masih tinggi kebutuhan zat besi dari ASI. Jadi masih tetap diberikan ya Bunda. Hanya saja seiring dengan bertambahnya usia si bayi, kebutuhan nutrisi dari ASI itu akan semakin menurun dan kebutuhan nutrisi dan energinya yang tidak dapat terpenuhi dari ASI itu harus kita penuhi dari MPASI-nya ya Bunda. Nah, oke Bunda, kesimpulannya sekarang Bunda sudah tahu pemberian MPASI itu dimulai pas sejak usia si bayi 6 bulan. Jangan kurang, jangan lebih. Pemberian MPASI di 4 bulan itu harus sesuai indikasi dan sudah konsultasi dengan dokter spesialis anak ya Bunda. Dan untuk Bunda yang lagi hamil atau yang punya anak masih di bawah usia 6 bulan, jangan sampai sekarang pemberian MPASI-nya di bawah 6 bulan. Sebaiknya tunggu sampai si bayi siap dan organ pencernaannya matang dan siap menerima makanan padat. Dan apabila menemui informasi-informasi yang keliru tentang pemberian MPASI yang terlalu dini, sebaiknya Bunda jangan mempercayai hal-hal yang menyesatkan seperti itu. Carilah informasi dari tenaga kesehatan atau dari sumber-sumber informasi kesehatan yang terpercaya. Dan apabila mengetahui saudara atau teman yang
dengan kondisi yang memberikan MPASI secara dini, sebaiknya Bunda memberikan nasihat supaya tidak dilanjutkan. Oke Bunda, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Silakan Bunda klik like, di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial. Ingat untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tetap update video terbaru dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you for watching.